Saya mau bicara tentang masa depan gilang gemilang. Tahukah Anda bahwa di dalam Yesus kita bisa, bahkan pasti memiliki masa depan gilang gemilang. Anda mau itu? Kita lihat ya, ayat janji firman Tuhan di Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu, ini artinya bicara jalan kehidupan ya. Jadi orang hidup di dunia 70, 80 tahun, bahkan 100 tahun. Nah, ini jalan hidup orang benar. Kalau Anda orang benar, Anda ngikutin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, janji firman Tuhan begini, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Anda coba renungkan di pagi hari fajar mulai menyingsing, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah ini luar biasa sekali. Jadi nggak ada redupnya. Karena fajarnya menyingsing, jalan hidup orang benar, sampai rembang tengah hari. Jadi sampai di puncaknya. Jadi kita hidup benar dalam Tuhan nggak ada yang namanya momen habisnya, tetapi ini puncaknya sampai rembang tengah hari. Doa saya, ini yang akan Anda alami. Ini yang saya alami juga. Bahwa dalam hidup kita, Tuhan akan bawa kita terus naik, tambah terang, sampai rembang tengah hari. Doa saya itu yang akan Tuhan kerjakan ya dalam hidup kita. Tidak ada hari ini yang lebih jelek dari hari kemarin. Dan tidak ada hari esok yang lebih jelek dari hari ini. Doa saya hari ini selalu lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok kita selalu lebih baik dari hari ini. Ya, karena ini penting sekali. Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata begini, akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya. Jadi endingnya ini tadi janji firman Tuhan sampai rembang tengah hari. Jadi sinarnya paling terang. Masa depannya paling terang. Itu sampai rembang tengah hari, itu finalnya. Ya, Anda kalau melihat dalam kehidupan Daud, di finalnya itu paling terang. Penuh kemuliaan. Abraham juga di momen hari tuanya pun penuh kemuliaan Tuhan. Ya, ini luar biasa karena firman Tuhan ngomong endingnya, akhirnya lebih penting dari awalnya. Finishnya lebih penting dari startnya. Jadi seperti apapun keadaan Anda hari ini, punya iman ya, hari esok lebih baik, esoknya lagi lebih baik lagi, sampai final momennya kita waktu Bapak memanggil kita pulang ke rumah Bapak, itu sampai rembang tengah hari penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, bahkan bukan cuma berhenti dalam kehidupan kita. Bicara masa depan yang gilang gemilang ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan sampai beribu-ribu keturunan. Dari generasi ke generasi. Karena itu Allah kita disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kalau Anda pelajari di Alkitab, Anda akan menemukan nanti, kita akan baca bersama, bagaimana di zaman Abraham, Tuhan memberkati Abraham sehingga dia menjadi great, menjadi besar. Begitu sampai di zamannya Ishak, maka Tuhan memberkati Ishak menjadi very great, berarti sangat besar. Terus kemudian generasi berikutnya lagi, Abraham, Ishak, terus siapa? Yakub. Ya, Alkitab mencatat Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati Yakub exceedingly great. Jadi exceedingly. Jadi ini luar biasa. Jadi besar, sangat besar, luar biasa besar. Nah itu janji Tuhan loh, dari keturunan pada keturunan. Ayo kita baca di Kejadian 24. Ayat yang pertama dulu ya, ini tentang Abraham. Ditulis begini. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Orang pikir kan dia sudah menurun kan. Tapi ternyata begini,
statusnya, situasinya waktu itu. Serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Wow, luar biasa nih Abraham. Anda baca ayat 34 dan 35. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Nah ini tulis, Abraham menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Jadi bagaimana Tuhan memberkati Abraham sehingga Abraham menjadi kaya. Nah itu zamannya Abraham nih. Ya, mari sekarang kita ngelihat zamannya Ishak seperti apa. Kita baca sekarang Kejadian sekarang pasal 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Seperti bapaknya. Ishak juga jadi kaya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi bapaknya rich, ya. Terus anaknya ini very rich. Sangat kaya. Itu sampai di Ishak ya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan Yakub. Ini generasi ketiga nih. Kita baca Kejadian pasalnya yang ke-30. Ya. Saya bacakan dulu di dalam versi King James Version. Ayatnya yang ke-43. And the man, maksudnya Yakub ya, the man-nya nih Yakub, increase exceedingly. Jadi kekayaannya meningkat dengan drastis. And had much cattle, and maid servants, and men servants, and camels, and us. Jadi, kalau di zamannya Abraham kaya, di zamannya Ishak sangat kaya, di zamannya Yakub exceedingly rich. Luar biasa kaya. Sehebatnya, seluar biasanya kemuliaan yang dialami oleh Abraham. Tapi di generasi berikutnya Tuhan dengan sukacita mau menyatakan kemuliaan yang lebih besar. Generasi berikutnya lagi lebih besar. Karena inilah jalan hidup orang benar, jalan hidup keluarga yang benar. Doa saya, Anda hidup benar bersama Tuhan, keluarga saudara hidup benar bersama Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan bawa saudara from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan yang sampai besar, tadi itu ya, seperti fajar yang menyingsing sampai rembang tengah hari. Wow, ini janji Tuhan yang luar biasa yang saya percaya saya akan alami dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dan doa saya. Anda juga alami dalam hidupmu, juga di dalam keluargamu. Tangkap ini, saudaraku. Anda mau ngalami? Ya, ada beberapa kuncinya tentunya. Yang pertama, kalau saudara mau memiliki masa depan yang gilang gemilang, menikmati janji Tuhan yang luar biasa seperti ini, maka yang pertama harus menabur. Lihat saudaraku, antara menabur dan tidak menabur beda. Ya, Anda harus menabur waktu, menabur tenaga, menabur keuangan, menabur kerja keras. Anda harus bayar harga. Dalam ikut Tuhan Anda harus bayar harga. Dalam pekerjaan, dalam keuangan, Anda harus bayar harga. Orang yang tidak menabur, jangan harap akan menuai. Berkat yang Tuhan kasih bukan sekedar turun dari langit ya. Tetapi sementara Abraham bekerja, sementara Ishak menabur, maka ia diberkati oleh Tuhan 100 kali lipat. 100 kali lipat yang Tuhan kasih sama Ishak. Kalau Ishak naburnya dikit, berarti 100 kali lipat atas yang dikit. 100 kali lipat yang sama, kalau Ishak naburnya banyak, berarti 100 kali lipat dari yang banyak. Makanya tuainya akan beda. Jadi kalau saudara mau mengalami masa depan gilang gemilang, naburnya harus berani. Naburnya untuk Tuhan harus berani. Naburnya untuk memajukan keluarga saudara, pekerjaan keuangan saudara harus berani. Naburnya untuk melayani Tuhan harus berani. Naburnya untuk bersaksi harus berani. Itu kunci terhadap panen.
mengalami tuaian yang luar biasa dalam hidup saudara, dari great jadi very great, menjadi exceedingly great. Wow, increase exceedingly. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tekun ya dan rajin dalam pekerjaan kita. Oke, firman Tuhan berkata orang malas nggak usah makan. Ya, Ibrani 11 ayat 6 berkata Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Jadi ketekunan kita, kerja keras kita, kerajinan kita, konsistensi kita, ini akan menentukan apakah kita akan tetap naik dan tidak turun atau kita lama-lama memudar dan habis. Doa saya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara tidak akan pernah memudar. Tapi akan tambah terang, semakin terang, bahkan terang benderang, gilang gemilang. Kemuliaan itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Karena itu harus jadi tekun. Anak Tuhan nggak boleh kalah dibandingkan orang dunia. Orang dunia kerja keras, kita harus super kerja keras. Kita harus benar-benar berdedikasi di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau saudara mau menikmati masa depan gilang gemilang di dalam Tuhan, adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Artinya, Tuhan nomor satu. Artinya, kerajaan Allah diutamakan, diprioritaskan. Karena kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Anda komit sama Tuhan, Tuhan komit sama saudara. Dan Anda akan melihat bagaimana kalau Tuhan komit sama saudara, itu penyertaannya bukan cuma istilah, bukan cuma janji. Tapi pernyataannya akan real. Buat komitmenmu real, Anda akan melihat pemeliharaannya real, kuasanya real, mujizatnya real, nyata itu dalam hidup saudara. Oke, jadi 3 ini kunci yang sangat menentukan ya. Doa saya, blessing ini kita terima dalam hidup kita, dalam keluarga kita, masa depan gilang gemilang di dalam Yesus. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.